warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nur Aisyah. Hari ini kita akan belajar ikan agama Islam dan bukti pekerti kelas 6 dengan materi pesan pokok Quran surat Al-Maun. Nah, sudah pada hafal semua bukan bagaimana bunyi surat Al-Maun itu? Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Nah, anak-anak, surat Al-Maun ini terdiri dari 7 ayat dan surat ini berada pada urutan ke-107 dan termasuk surat Makkiyah. Penamaan surat Al-Maun ini diambil dari ayat ke-7 yang artinya barang yang berguna. Penjelasan kandungan pokok Quran surat Al-Maun ini kita mulai dari ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pada ayat ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Pada ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah yang menghardik anak yatim. Para pendusta agama di sini adalah orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim, dan enggan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Pada ayat yang ketiga, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, yang artinya dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maksud dari ayat ini adalah mereka tidak ada keinginan untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Apa itu orang miskin? Orang miskin yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ayat keempat, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Maksud dari ayat ini adalah Allah mengancam orang yang sholat tetapi tidak sampai ke hatinya. Dia sholat tetapi tetap melakukan perbuatan yang tercela. Seharusnya semakin khusyuk kita sholat, maka semakin terpuji akhlaknya. Ayat yang kelima, alladzina hum 'an shalatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Maksudnya di sini adalah yang termasuk orang lalai terhadap sholatnya yaitu bermalas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuannya. Mereka itu hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban mereka saja. Di ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Maksudnya adalah mereka beribadah dan sholat semata-mata hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Dan di ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Maksudnya mereka juga enggan memberikan bantuan kepada sesama walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan hidup sehari-hari.